Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-29, Hari Pangan Sedunia ke-38. Semakin peduli, semakin murah hati. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Aloysius Dian Permana SC. Berkat untuk anak-anak akan diberikan oleh imam setelah penerimaan komuni selesai. Mohon para orang tua dan petugas tatib berkenan membantu demi kelancaran tertibnya. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembukaan, Segarkanlah Kami. Siramilah, segarkanlah,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara, saudari yang terkasih, bruder, sister, frater, dan adik-adik sekalian, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Sudah sarapan belum? Sudah. Belum, ya. Anak-anak selalu polos ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita bersama dengan seluruh dunia, seluruh gereja juga memperingati Hari Pangan Sedunia. Tema yang diambil adalah semakin peduli, semakin murah hati, atau semakin murah hati dan juga semakin peduli. Kita semua diajak untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Maksudnya adalah kita tidak memungkiri bahwa kondisi alam kita, kondisi pangan juga dari hari ke hari semakin mengalami krisis. Kita semua ditantang, kita harus bersikap bagaimana menghadapi berbagai macam aneka tantangan ini. Mari kita mempersiapkan diri kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Kami melurkan diri, kami menyembah kami memuliakan Dikau.
Dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita diajak untuk berdoa, mohon kelancaran pelaksanaan ANBK dan kesuksesan dalam PBDB, KB, TK, SD, Panggung Luhur, Santo Ignatius Munthilan, tahun pelajaran 2023-2024. Kita juga diajak untuk bersyukur atas kehamilan Septiana. Semoga ibu dan bayi selalu sehat, diberi kemudahan, kelancaran, dan keberuntungan dalam persalinannya nanti. Kita juga diajak untuk berdoa, mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Petrus Ferry Sutrisno yang 5 hari yang lalu genap 100 hari dipanggil Tuhan. Kita juga diajak untuk berdoa, mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Antonius Supangat yang 4 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Mari kita satukan dengan doa pembuka. Kita doakan bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mendengarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadamu. Ajarlah kami berdoa dengan tak jemu-jemu dan berharap hanya pada pertolongan-Mu. Merayakan Hari Pangan Sedunia tahun ini, bimbinglah pula kami agar senantiasa peduli dan rela berbagi dengan penuh kemurahan hati. Dengan pengataan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunungku,
segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan
Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan benarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini tampak ada yang spesial, ada gunungan dari sayur-sayuran, dari apalagi ya ini, buah-buahan. Nah, di sini ada anak-anak ya, nanti yang bisa menjawab pertanyaan dapat terong ini. Siapa nama uskup kita? Ayo. Siapa? Yangkur boleh. Siapa nama uskup kita? Siapa? Ya, siapa? Ya, Monsignor Robertus Rubiat Moko. Nanti terongnya tinggal pilih ya. Pilih yang mana, yang besar atau yang kecil ini. Pertanyaan berikutnya, siapa kardinal sekarang ini yang tinggal di Jakarta? Ayo, siapa? Dapat pete ini, ada pete di sini ini. Ya, Ojo Jangkar, Suharyo. Kardinal Ignatius Suharyo. Nanti petenya diambil sendiri ya. Enggak tahu ada pete atau jengkol di sini ini. Hari ini tampak spesial. Nanti adik-adik ya yang tertarik bisa mengambil sendiri. Dan juga untuk kita semua, nanti setelah misa, gunungan juga akan diarak keluar. Bapak Ibu yang berkenan membawa pulang dipersilahkan. Hari ini tampak spesial. Dekorasi gereja bukan semata-mata karena Romo Mardi suka pete, atau Romo Agung suka pete, ya, atau Romo Danang suka terong, tidak. Tetapi kita bersama dengan seluruh gereja memperingati Hari Pangan Sedunia. Nah, sejak kemarin, sejak minggu lalu, tim PSE juga sudah menyiapkan kira-kira acara mau dikemas bagaimana. Dan akhirnya ada gunungan juga. Kita hari ini berkumpul bersama dengan seluruh dunia dan juga seluruh gereja memperingati Hari Pangan Sedunia. Tema setiap tahunnya berbeda-beda, dan tema tahun ini yang dipilih oleh KWI adalah semakin peduli, semakin murah hati. Kita setiap tahun memperingati Hari Pangan Sedunia. Bahkan kita juga diajak untuk bangun solidaritas pangan bersama dengan lingkungan kita, terutama dalam paroki setempat. Tema ini dibicarakan dalam konteks saat ini, terlebih lagi setelah dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 dan juga masih sampai sekarang ini. Kita tidak tahu
kapan pandemi akan berakhir, meskipun kondisinya sudah mulai reda. Dalam kondisi ini mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang mesti kita lakukan untuk meringankan beban bersama, dan bagaimana kita mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama di sekitar kita. Kita bisa belajar bersama bahwa selama pandemi ini orang-orang tidak hanya membutuhkan dukungan material, tidak hanya membutuhkan dukungan psikis, tetapi juga dukungan doa kita semua. Dengan kata lain, doa, usaha, kepedulian kita bersama juga sangat diperlukan satu sama lain. Mungkin sudah ada contohnya di lingkungan kita, di gereja kita, ada Jumat Berkah, ada juga Jogo Tonggo. Kita peduli terhadap saudara-saudari kita yang terkena COVID. Siapapun itu, tidak pandang bulu, kita membantu mereka. Tidak mengenal ras dan juga tidak mengenal agama. Hal ini menunjukkan bahwa kepekaan kita, kepedulian kita di tengah pandemi ini semakin diuji. Mungkin awalnya kita tidak mau peduli terhadap tetangga kita, mungkin juga selama ini jodohan, tetapi ketika pandemi itu merubah segalanya, kita menjadi peduli satu sama lain, tidak lagi memikirkan sekat-sekat atau konflik-konflik yang pernah ada. Ini menjadi pengalaman kita bersama yang kita syukuri, tetapi juga senantiasa masih menjadi tantangan kita bersama. Di Hari Pangan Sedunia, Kardinal Ignatius Suharyo mengajak kita semua, ada beberapa poin yang dapat kita petik. Yang pertama, kita dapat menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat serta tidak membuang makanan. Ini adalah tindakan iman, karena pangan adalah anugerah Allah bagi kita semua. Membuang-buang makanan dan menjadikannya sampah berarti tidak menghormati hak dasar atas pangan dari saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Yang kedua, komunitas umat beriman di paroki, lingkungan, komunitas religius, dan komunitas kategorial dapat mengadakan gerakan solidaritas berbagi bahan makanan yang sehat bagi lingkungan-lingkungan yang berkekurangan. Yang ketiga, para pelaku usaha di bidang makanan dapat mengumpulkan makanan yang tidak terjual atau berlebihan yang masih layak dikonsumsi dan menyalurkannya kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Untuk memastikan makanan yang akan dibagikan, entah itu layak atau sehat, perlu ada bidang juga yang menanganinya. Yang keempat, umat Katolik dengan berbagai cara yang mungkin menggerakkan lingkungan warga masyarakat di sekitarnya, di RT, RW, warga kompleks, perumahan, atau lingkungan-lingkungan, untuk menanam tanaman pangan, kentang, ubi jalar, singkong, kemudian sukun, dan sebagainya, pada lahan yang kosong dan menyediakan bagi warga yang membutuhkan. Bagi Romo Agung wis nandur telo ya. Romo Agung sudah memberikan contoh ya. Beberapa poin itu yang ditekankan oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Yang pertama, kita diajak untuk menghargai makanan. Yang kedua, dalam komunitas-komunitas kita diajak untuk meneguhkan kembali semangat solidaritas kita bersama. Yang ketiga, para pelaku usaha juga diajak untuk peduli terhadap lingkungan-lingkungan, terhadap sama kita. Yang keempat adalah umat Katolik. Nah, ini secara khusus disebut oleh Kardinal Ignatius Suharyo, umat Katolik diajak untuk memanfaatkan lahan kosong.
bisa memanfaatkan lahan kosong, bisa juga menanam, entah itu di polybag maupun di botol plastik. Sebisa mungkin kita diajak untuk kreatif. Di Hari Pangan Sedunia ini, saya secara khusus mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bermurah hati dan juga semakin peduli. Mungkin kita pernah mendengar istilah dosa sosial. Apa itu dosa sosial? Dosa sosial adalah ketika kita di rumah kita maupun juga secara pribadi, kita menyimpan barang-barang itu secara berlebihan, tidak digunakan, tidak kita perlukan, kita simpan mungkin di lemari, mungkin juga di rumah kita, sampai dimakan rayap. Padahal sama kita, lingkungan kita, mungkin juga keluarga-keluarga yang lain membutuhkannya. Oleh karena itu, ketika gereja juga banyak menyimpan barang, saya kira juga ini bisa ditegur, mungkin juga bisa disampaikan, bahwa tidak selayaknya kita menyimpan barang-barang jika itu ternyata dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya, contoh sederhananya, mungkin di rumah kita punya banyak pakaian yang sering tidak kita pakai, sampai mungkin berlemari-lemari ya. Kita sampai bingung mau ke gereja pakai pakaian yang mana. Tetapi di sisi lain mungkin juga ada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Daripada disimpan, kita sumbangkan kepada mungkin juga orang-orang yang membutuhkannya. Itu hanyalah contoh. Ada banyak contoh, tidak harus pakaian, tetapi juga mungkin barang-barang lainnya. Bukan berarti terus saya mengajak untuk menjual mobilnya atau menjual rumahnya, tidak. Kita diajak untuk bersikap diskret, bijaksana dan juga lepas bebas terhadap sarana barang-barang yang kita miliki. Jika kita membutuhkannya, kita pakai. Jika tidak, kita berikan kepada orang lain. Saya percaya bahwa ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia. Rasa-rasanya jarang ketika orang berbagi kok jadi sedih. Nah, perlu juga bertanya, ketika kita berbagi kok malah menjadi sedih, ada apa dengan kita? Biasanya ketika kita murah hati berbagi, kita akan merasa senang. Kita bisa membantu orang lain yang memerlukannya. Dalam bacaan Injil, kita semua diajak untuk tekun berdoa, tetapi juga iman perlu kita wujud nyatakan dengan berbagi dan peduli terhadap sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di Hari Pangan Sedunia, marilah kita meningkatkan semangat kita untuk semakin peduli dan murah hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan gunungan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas hasil panen buah jerih payah umat-Mu. Sebagian dari itu kini kami sajikan di hadapan-Mu. Turunkanlah berkat-Mu atas bahan pangan ini, agar bermanfaat bagi keselamatan kami dan mengingatkan kami untuk semakin peduli dan rela berbagi kepada sama, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita berbaris iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dengan darah Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, dan bertas sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turut pada penantian, naik kuasa, saya akan datang mengenal dari hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, pertolongan kita datang dari Tuhan. Dia sungguh penolong dan perisai bagi kita semua. Marilah kita mohon kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala masalah dan tantangan dalam pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para alim ulama dan tokoh masyarakat, semoga mereka semakin terbuka mendengarkan bisikan Tuhan dan peka dalam menangkap kehendak Tuhan bagi kesejahteraan seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang membaktikan seluruh hidupnya untuk berdoa dan bermati raga, semoga doa-doa mereka membawa berkat bagi manusia di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa miskin dan mereka yang kelaparan, semoga mereka senantiasa sabar, tabah, dan berserah kepada Tuhan, Sang Sumber Pengharapan, serta segera mendapatkan pertolongan dari dermawan dan sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Bagi para petani, pekebun, dan mereka yang menjalankan usaha di sektor pangan, semoga roh Tuhan senantiasa mendampingi mereka, sehingga buah ketekunan mereka mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di sektor pangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita selalu berusaha untuk mengandalkan Tuhan dan pasrah kepadanya dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa. Kita diajak untuk berdoa mohon kelancaran pelaksanaan ANBK dan kesuksesan dalam PDB KBTK SD Panglur Santo Ignatius Muntilan tahun pelajaran 2023-2024. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga diajak untuk berdoa mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Petrus Ferry Sutrisno yang 5 hari yang lalu genap 100 hari dipanggil Tuhan, Bapak Antonius Pangat yang 4 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Marilah kita mohon. Allah doa kami ya Tuhan. Kita juga diajak untuk bersyukur, syukur atas kehamilan Septiana, semoga ibu dan bayi selalu sehat, diberi kemudahan, kelancaran, dan keberuntungan dalam persalinannya nanti. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi keluarga kita masing-masing, lebih di hari pangan sedunia ini, untuk ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, kakek, nenek, siapapun yang tinggal bersama dengan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa, ya Allah, Engkaulah tumpuan harapan kami. Ajarilah kami berdoa dengan tak jemu-jemu dan berharap hanya pada pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita setelah selamat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Kami persembahkan roti anggur lambang penyerahan seluruh hidup kami kepadamu. Persatukanlah ini dengan kurban sejati Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perahan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia bertangan-tangan ketika berita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Berkat-Mu, Tuhan, diwartakan. Kebangkitan-Mu kami muliakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu, Bapak Petrus Ferry Sutrisno, Bapak Antonius Supangat, yang telah Engkau panggil dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Mari kita kenangkan, kita doakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab-Nya Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita sampaikan damai Kristus, damai Kristus, Kristus, Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Anak-anak, apakah ada yang meminta berkat? Suci
Mari kita doakan doa sudah komuni bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, melalui sabda-Mu Engkau telah memberikan hikmat dan melalui sakramen-Mu Engkau telah melimpahkan rahmat. Engkau pun mencukupkan kebutuhan kami akan kebutuhan pangan, sehingga semakin banyak orang terhindar dari bahaya kelaparan. Maka kini berkatilah kami agar senantiasa tekun mewartakan sabda-Mu dan teguh berpegang pada kebenaran, agar kelak kami pun layak turut berbahagia bersama orang-orang pilihan yang siang malam memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman-pengumuman. Pengumuman gereja, Minggu 16 Oktober 2022, Paroki Santo Antonius Padua, Muntilan. Kegiatan paroki, baptis bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 11 di gereja. Minggu 16 Oktober 2022, pelajaran calon misdinar pukul 9.30 bertempat di ruang rekreasi SMP Kanisius. Semua calon misdinar wajib hadir. Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 sampai dengan 12 di Aula Paroki ada pelatihan dirigen KOR lingkungan. Mohon dukungan setiap lingkungan untuk mengutus dirigen yang sudah aktif dan calon dirigennya. Dalam rangka merayakan Hari Pangan Sedunia ke-38, setelah misa Minggu 16 Oktober pukul 8 akan diselenggarakan acara kebersamaan sederhana di depan gereja. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Umat dimohon untuk tidak segera pulang. Masih dalam rangka merayakan Hari Pangan Sedunia ke-38, tim pelayanan PSE menyelenggarakan kegiatan One Day No Rice. Umat dimohon menyumbangkan beras yang biasanya dikonsumsi pada hari itu, besaran kilogram bergantung keluarga masing-masing. Para ketua lingkungan dimohon mengkoordinir pengumpulan beras di lingkungan masing-masing untuk kemudian diserahkan ke sekretariat paroki. Batas pengumpulan Minggu 30 Oktober 2022. Minggu 23 Oktober 2022 pukul 9.30 sampai dengan 12 akan diadakan pembekalan bagi calon prodiakon paroki di Aula SMK Pangudi Luhur. Semua calon prodiakon diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan. Lain-lain, telah dibuka pendaftaran kursus persiapan perkawinan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21, 22, dan 23 Oktober 2022. Bagi umat yang akan mengikuti KPP dapat mendaftar melalui sekretariat paroki. Dalam rangka penutupan bulan Rosario, Minggu 30 Oktober 2022, Panitia Natal 2022 mengadakan penggalangan dana dengan cara menjual bunga mawar seharga Rp10.000. Dalam memperingati Misa Arwah, pada Rabu 2 November 2022, Panitia Natal 2022 akan menjual bunga tabur. Informasi akan disampaikan melalui Ketua Lingkungan paling lambat Minggu 23 Oktober. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berkah dalam.
hari ini tampak spesial ya. Saya juga spesial ini pakai beskap ya. Tadi sebelum kesini diguyoni sama Mas Tukidi. Romo alias ganteng kurang jodoh nih. Wah, ini kurang ajar ya Mas Tukidi.